Sambo bersalah, tetapi ada yang meringankan, berwenang untuk menurunkan sanksi pidana yang dikenakan. Tidak ada yang meringankan saja, tuntutannya hukuman seumur hidup. Kalau ada yang meringankan, ada alasan yuridis dan sosiologis menurunkan dong. Jadi kalau ada yang meringankan dan fakta itu ada, apakah jaksa tidak tahu? Oh, jaksa tahu. Kejanggalan-kejanggalan pada Ferdy Sambo. Ferdy Sambo CS menangis saat pledoi. Psikolog soroti kejanggalan ini. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang digelar pada 17 Januari lalu, Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Ferdy Sambo pun telah menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada Selasa lalu. Lalu, untuk tuntutan yang diajukan JPU terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, pada 18 Januari lalu adalah pidana 8 tahun penjara. Sedangkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang juga berstatus sebagai justice kolaborator, JPU mengajukan tuntutan hukuman pidana 12 tahun penjara. Baik Putri Chandrawati maupun Richard Eliezer telah menyampaikan pledoi pada Rabu lalu. Sementara pada 16 Januari lalu, Ricky Rizal dan Kuat Maruf dituntut dengan tuntutan pidana 8 tahun penjara. Keduanya juga telah menyampaikan pledoi pada Selasa lalu. 5 terdakwa pun menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Brigadir J saat persidangan berlangsung. Proses persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang berlangsung sejak awal hingga pembacaan nota pembelaan atau pledoi pada awal pekan ini turut diwarnai tangisan para terdakwa. Psikolog klinis Liza Mariali Japri mengatakan, saat membahas mengenai tangisan, erat kaitannya dengan emosi. Hal ini jika dilihat dari sisi psikologi. Sedangkan emosi memiliki ragam yang sangat banyak. Saat emosi marah ditunjukkan seseorang, maka ia tampak menunjukkan kekuatan atau power yang dimilikinya untuk mempengaruhi seseorang. Sementara, ketika emosi sedih yang ditunjukkan seseorang, maka biasanya berupaya untuk meminta simpati dari orang yang melihatnya. Menurut Sugeng, kejanggalan tuntutan jaksa dinilai tak mempertimbangkan alasan meringankan bagi Ferdy Sambo. Tetapi tak diganjar tuntutan hukuman maksimal. Padahal, tegas dia, Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana dengan pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tidak ada yang meringankan saja, tuntutannya hukuman seumur hidup. Kalau ada yang meringankan, ada alasan yuridis dan sosiologis menurunkan dong. Jadi kalau ada yang meringankan dan fakta itu ada, apakah jaksa tidak tahu? Oh, jaksa tahu. Lanjut Sugeng, alasan tidak dicantumkan hal-hal yang meringankan karena hakim sedang memberikan jalan. Sebelumnya, Sugeng mengungkapkan sosok orang yang diduga memimpin gerilya gerakan bawah tanah agar vonis terhadap Ferdy Sambo bisa lebih rendah dalam kasus pembunuhan itu, seorang perwira tinggi atau pati di institusi Polri. Dengan disodorin tuntutan rekusitor seumur hidup tanpa ada yang meringankan, hakim berwenang untuk atas nama keadilan Sambo bersalah, tetapi ada yang meringankan, berwenang untuk menurunkan sanksi pidana yang dikenakan. Yang didengar Sugeng saat ini menyandang pangkat bintang 1 atau Brigadir Jenderal Brigjen Polisi. Menurut Sugeng, Brigjen Polisi tersebut merupakan mantan anggota Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Merah Putih yang pernah dipimpin oleh Ferdy Sambo. Namun demikian, Sugeng menyebut bahwa pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
atau Menko Polhukam Mahfud MD soal gerakan bawah tanah untuk membebaskan Ferdy Sambo dari hukuman berat merupakan sesuatu yang bukan baru, sebab, kata dia, sejak awal IPW telah mendapatkan informasi terkait adanya pihak yang tidak ingin Ferdy Sambo dihukum berat. Ia menduga Mahfud MD mendapatkan informasi bahwa gerakan-gerakan tersebut menjadi lebih intensif menjelang pembacaan tuntutan terhadap para terdakwa. Ia pun menilai gerakan itu berhasil meski belum 100%.